Erick Thohir yang baru saja berhasil menjadi Ketua Umum PSSI untuk tahun 2023 sampai 2027. Tujuannya tentu saja ingin memperbaiki persepakbolaan Indonesia, dan Erick Thohir pun menyadari itu tidak mudah ketika mengatakan butuh nyali untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Buktikan nyali Anda, Pak. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, kalau pandai meniti buih, badan selamat sampai seberang. Artinya, jika mampu mengatasi kesukaran atau kesulitan, maka maksud atau tujuan akan tercapai. Nah, peribahasa ini saya tujukan untuk Erick Thohir yang baru saja berhasil menjadi Ketua Umum PSSI untuk tahun 2023 sampai 2027. Tujuannya tentu saja ingin memperbaiki persepakbolaan Indonesia, dan Erick Thohir pun menyadari itu tidak mudah ketika mengatakan butuh nyali untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Buktikan nyali Anda, Pak. Kenapa butuh nyali? Karena memang tidak mudah untuk memperbaiki kondisi persepakbolaan Indonesia. Karena sudah terlalu lama kondisi persepakbolaan ya begini-begini saja. Pengurus PSSI silih berganti, perkembangannya kayak tidak ada, kayak berjalan di tempat saja. Berbagai program dirancang, janji-janji dari para pengurus ternyata tidak terbukti. Nah, saatnya Erick Thohir membuktikan bahwa dia bisa untuk memperbaiki keadaan persepakbolaan di Indonesia. Jangan cuma janji ya, Pak ya. Tapi kalau melihat rekam jejaknya, Erick Thohir mempunyai potensi untuk bisa memperbaiki kondisi persepakbolaan di Indonesia. Ya paling tidak dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya, Erick Thohir mempunyai nilai plus karena pernah berkecimpung dalam dunia sepak bola di tingkat dunia. Jadi persepakbolaan dunia begitu. Tidak hanya di Indonesia. Ya memang di Indonesia Erick Thohir juga punya pengalaman. Dia pernah ikut mengurus Persija pada tahun 2004, mengurus Persib Bandung dari 2009 sampai 2019, dan sekarang juga masih punya saham di Persis Solo. Jadi pengalamannya di Indonesia juga cukup banyak. Pengalamannya sebagai pengusaha dan juga Menteri BUMN menurut saya juga menjadi modal yang baik untuk mengurus organisasi besar seperti PSSI yang seluruh Indonesia. Pengalaman itu pasti membantu. Tetapi bagi saya nilai plusnya adalah bagaimana Erick Thohir pernah bersentuhan atau terlibat dalam persepakbolaan tingkat dunia. Dia pernah ikut memiliki klub DC United di Amerika, juga pernah membeli mayoritas saham Inter Milan di Liga Italia, dan sekarang masih menjadi pemilik klub Oxford United di Liga Inggris, meskipun di kasta ketiga, tetapi itu sudah kualitasnya cukup oke lah kalau dibandingkan dengan liga yang ada di negara kita. Tapi itulah pengalaman yang menjadi nilai plus bagi Erick Thohir, dan pengalaman itu ditunjukkannya ketika Indonesia bisa bebas dari sanksi akibat tragedi Kanjuruhan. Itu seperti keajaiban loh. Kenapa? Ada tragedi yang begitu besar, kemudian yang diutus untuk menemui Presiden FIFA itu bukan pengurus PSSI loh, tetapi Erick Thohir yang adalah bagian pemerintah. FIFA ini kan seringkali agak alergi kalau ada pemerintah turut ambil bagian dalam persepakbolaan di negaranya. Lah ini Erick Thohir bagian pemerintah justru berhasil menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA akibat tragedi Kanjuruhan. Entah apa lobby-lobbynya. Bisa jadi sih salah satu janjinya nanti kalau nggak disanksi saya jadi ketua PSSI deh, kata Erick Thohir mungkin ya. Mungkin, atau mungkin FIFA lalu menugaskan, ya kamu jadi ketuanya. Mungkin loh, ini saya tidak tahu. Tetapi itulah track record atau rekam jejak yang menurut saya menjadikan Erick Thohir punya potensi untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Paling tidak dia bisa memenuhi janji yang sudah diungkapkan ketika mau pemilihan ketua umum PSSI. Ya janjinya sih tidak beda jauh dari pengurus-pengurus yang lama. Ingin menciptakan sepak bola yang bersih, ingin memperbaiki Liga 1, Liga 2, Liga 3, memperbaiki kualitas wasit, kesejahteraan wasit,
kemudian juga menciptakan perdamaian antar supporter, dan seterusnya. Ada 8 sih semua janjinya. Tapi itu bisa dirangkum menjadi beberapa saja karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Menciptakan sepak bola bersih itu memang wajib, memang idealnya begitu. Sepak bola harus bersih, ya maksudnya bebas dari kecurangan. Memang idealnya begitu. Tapi apa yang mudah? Ya tidak, karena pihak-pihak yang ingin curang juga ada, pihak-pihak yang ingin manfaatkan sepak bola untuk meraih keuntungan juga ada. Bahkan di liga-liga yang sudah maju pun ada kecurangan itu. Liga Italia misalnya, Juventus pernah tersangkut kasus pengaturan skor sehingga akhirnya disanksi sampai degradasi ke seri B. Akhir-akhir ini ramai berita Manchester City didakwa karena memalsukan laporan keuangan, juga memalsukan jumlah gaji dan transfer pemain-pemainnya. Itu di liga-liga yang sudah maju, sudah profesional. Di Liga Indonesia juga pasti ada pihak-pihak seperti itu. Makanya niat Erick Thohir menciptakan sepak bola yang bersih pasti mendapat tantangan, hambatan yang luar biasa. Tapi ya itu tadi nilai plusnya Erick Thohir. Dia mungkin saja bisa menyelesaikan masalah ini, atau paling tidak mengurangi kecurangan di sepak bola dengan visi atau dengan paradigma baru atau gambaran baru karena pengalamannya di Inggris, di Italia maupun di Amerika. Jadi dia bisa menciptakan sistem untuk mengeblok berbagai kecurangan itu, paling tidak mengurangilah, kalau tidak bisa kemudian menghilangkan sama sekali. Ya tentu saja ini nanti juga menjadi bagian agar reformasi sepak bola dari atas ke bawah bisa semakin baik, juga membuat program kerja sepak bola semakin jelas. Dan efeknya tentu saja Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 itu bisa meningkat kualitasnya. Ya memang liga yang bagus menjadi syarat untuk prestasi timnas yang bagus juga. Paling tidak liga yang bagus bisa menarik minat pemain-pemain dari luar negeri maksud saya, yang bagus tentu saja, bukan pemain-pemain buangan ya, yang kemudian membuat pemain-pemain lokal tertantang untuk bersaing sehingga kualitasnya kemudian juga semakin baik. Ya tentu saja untuk menciptakan liga yang bagus, klub, pemain, pelatih, wasit, dan semua yang tergabung dalam liga itu harus punya satu visi yang sama untuk menciptakan liga yang bagus juga. Kalau salah satu berpikir curang, ya sama aja nanti. Maka langkah Erick Thohir yang pertama untuk mengadakan sarasehan sepak bola, mempertemukan semua pelaku sepak bola di Indonesia, itu langkah yang tepat untuk menyatukan visi bersama agar sepak bola Indonesia semakin bagus, terutama Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 juga semakin baik. Dan ini tentu saja juga meningkatkan kualitas wasit, juga meningkatkan kesejahteraan wasit-wasit yang ada di Indonesia. Kalau klubnya sudah bagus, pemainnya sudah bagus, tapi wasitnya masih bisa disuap, ya sama saja toh. Karena ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan mungkin usul saja agar tidak cuma pemain dan wasit yang ditingkatkan kualitasnya, tetapi pelatih lokal pun juga ditingkatkan kualitasnya. Saya pernah mendengar bahwa banyak sebenarnya orang lokal Indonesia yang ingin melatih klub di Indonesia, tetapi terbentur lisensi. Ya memang pelatih klub itu harus berlisensi, tidak lalu sembarangan orang bisa melatih. Tetapi yang membuat mereka terhambat adalah orang-orang yang mungkin pengen dan mungkin punya kualitas, lalu terhambat menjadi pelatih klub di Liga 1, 2, maupun 3, itu adalah biaya kursus kepelatihan. Bisa nggak sih biaya kursus kepelatihan ini diturunkan? Jangan terlalu mahal, atau berilah beasiswa, biaya pelatih, agar mereka yang berkualitas itu bisa kemudian ikut kursus kepelatihan dengan gratis sehingga meningkatkan pengetahuannya. Begitu, ini sebagai upaya juga meningkatkan untuk kualitas pelatih selain wasit dan pemain, sehingga di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 semakin banyak pelatih-pelatih lokal yang kemudian berani unjuk gigi sehingga kemudian meningkatkan kualitas diri mereka, dan semoga juga kualitas liganya bisa semakin baik. Dan tentu saja itu juga terkait dengan janji yang lain, yaitu pembinaan pemain secara berjenjang, termasuk pelatih ya. Menurut saya penting juga pelatih.
Ya sudah banyak usaha selama ini di kelompok-kelompok umur, itu sudah mulai banyak kompetisi, sudah mulai banyak apa ya namanya, lomba-lomba untuk kelompok umur, tidak hanya yang senior saja. Dan memang Indonesia ini kalau di kelompok umur, misalnya kelompok umur 19 tahun atau di bawah 21 tahun, pemain-pemainnya itu masih oke, masih bagus, luar biasa. Tetapi pembinaan mentalnya kemungkinan kurang. Kenapa? Karena begitu sampai di level senior, itu kok jadi melempem gitu loh. Tidak bisa bersaing lagi dengan negara-negara yang pada usia kelompok umur, misalnya kelompok umur 19 tahun, itu bisa dikalahkan. Pas senior, sudah jauh gitu levelnya. Kenapa? Kenapa? Apa jadi takut? Atau ada semacam rasa minder? Atau jangan-jangan cepat puas? Ah, sudah begini, sudah cukup. Atau jangan-jangan star syndrome gitu loh, merasa sudah bintang, latihannya jadi nggak disiplin, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa saja terjadi sih. Maka pembinaan tidak hanya soal teknik, fisik, tetapi juga soal mental. Ini penting, dan ini berjenjang, pemain maupun pelatih. Usahanya sudah ada dan tinggal dilanjutkan saja. Pengiriman pemain ke luar negeri juga baik dan itu bisa dilanjutkan. Kalau boleh usul nih, mungkin mengirimnya itu tidak usah banyak-banyak, 1-2 yang kemudian berkualitas, tetapi dikirimnya itu ke negara-negara yang mungkin dekat secara kultur dengan Indonesia, tapi kultur sepak bolanya sudah baik. Kemarin Egy dan Witan itu kan ke negara Eropa yang agak jauh gitu loh kulturnya dengan Indonesia. Ya mungkin bagus kalau memilih Belanda. Mau tidak mau kan Belanda itu lama ya di Indonesia, maka pasti ada kedekatan kultur. Ya ini cuma susul saja karena melihat beberapa pemain Afrika misalnya yang berbahasa Prancis di negaranya mengambil langkah ke Eropa ya lewat Liga Prancis dulu, atau orang-orang atau pemain-pemain dari Amerika Latin yang berbahasa Portugis masuk ke Eropa juga melalui Portugal. Ya memang ada yang dari Jerman dan lain sebagainya, tapi kedekatan kultur itu juga penting. Maka Egy dan Witan kemarin kayak gagal gitu karena mungkin terlalu jauh kulturnya dan ke negara yang mungkin tidak terlalu kuat kultur sepak bolanya. Kalau Belanda itu kan sudah dekat kultur secara budaya karena lama di Indonesia bersentuhan, tapi juga kultur sepak bolanya cukup kuat. Maka Bagus Kavi dan sekarang Marcelino di Belanda saya rasa baik juga untuk dilanjutkan. Nah, pembinaan seperti ini perlu terus dilanjutkan, dan ini kekuatan Erick Thohir ada di situ. Paling tidak dia kan punya kenalan di luar negeri, punya klub lagi di Liga ketiga, kasta ketiga Liga Inggris. Kan bisa ngambil pemain-pemain dari Indonesia untuk kemudian berlatih di sana atau dikontrak sekaligus. Ya minimal Elkan Bagot loh yang sudah ada di Liga Inggris. Kan bisa loh dikontrak untuk main di Oxford United. Ya seperti itu. Itulah nilai plus Erick Thohir, juga berkaitan dengan liga tadi. Paling tidak dengan pernah berkecimpung di Liga Italia, Liga Inggris, dan juga di Liga Amerika, Erick Thohir punya gambaran bagaimana kemudian merancang liga yang baik sehingga meningkatkan kualitas liga dengan menaikkan kualitas pemain, kualitas pelatih, juga kualitas klub yang ada. Dan dengan demikian prestasi timnas pun nanti juga akan mengikuti kok. Tidak perlu kemudian kita berprestasi, ya maksudnya prestasinya mana dan lain sebagainya, tidak. Tetapi perbaiki saja hal-hal yang tadi sudah dijanjikan oleh Erick Thohir, maka prestasi timnas pasti akan mengikuti. Makanya ya Pak, untuk training camp, lapangan khusus untuk timnas nggak usah jadi prioritas. Yang jadi prioritas yang tadi-tadi itu, sepak bola harus bersih, liganya diperbaiki, dan kemudian pemain, pelatih, klub ditingkatkan kualitasnya, pembinaan berjenjang terus ditingkatkan. Tempat latihan timnas nanti sajalah. Itu menurut saya loh ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.